apakah beragama, terutama beragama Islam ya, dalam masyarakat modern saat ini, khususnya kita orang Indonesia, itu satu tindakan dan satu keputusan yang sifatnya masuk akal ya, rasional atau jangan-jangan tidak gitu, Mas? Ya. Baik, Mas Azam. Terima kasih sebelumnya. Di pembuka buku metafisikanya yang terkenal, Aristoteles bilang manusia berhasrat untuk tahu. Dan beragama dalam satu arti adalah jalan untuk memuaskan rasa pengetahuan. Memenuhi pengetahuan itu. Ya, maka jika ditanyakan apakah beragama itu masuk akal, sangat masuk akal. Sangat masuk akal. Mengapa? Pertama, inti dari agama pada dasarnya adalah dua hal. Pertama, mengetahui kebenaran. Kedua, hidup sesuai dengan kebenaran itu. Dan saya kira tidak ada yang lebih masuk akal daripada bahwa kita harus mengetahui kebenaran, bahwa kita harus hidup sesuai dengan kebenaran. Nah, bagi orang modern, ukuran kemasukakalan, intelligibility itu atau rationality itu pastilah sains. Karena kita sekarang hidup dikelilingi dengan produk-produk, setidaknya di kita yang masih dominan mengandaikan produknya ya, dikelilingi oleh produk-produk sains. Teman-teman kita di sekolah di mana hidup mempelajari teori-teori saintifik yang itu bagi mereka sangat masuk akal ya. Nah, tetapi ada satu aspek yang oleh sains diterima begitu saja. Aspek apa itu? Aspek bahwa alam ini masuk akal, bahwa ya alam ini bisa dipahami, bahwa alam ini teratur, dan bahwa kita manusia diciptakan atau dibuat mampu sedemikian rupa untuk memahami alam semesta, untuk memahami kenyataan. Nah, itu semua adalah masuk akal dan agama persis mempertanyakan itu. Mengapa demikian? Jadi lebih mendasar lagi sebetulnya. Ya, lebih mendasar lagi. Jadi bagi saya sangat masuk akal. Ya, betul. Mas, saya ingat definisi filsafat ya atau falsafah dalam Ikhwan Filsafat itu yang kan ada 3 komponen ya. Pertama, mengetahui sesuatu sebagaimana adanya. Jadi mengetahui kebenaran sesuai sebagaimana adanya, kemudian menyatakannya sebagaimana adanya dan bertindak atau bersikap sejalan dengan itu. Jadi kalau melihat tadi itu kan memang koheren ya tiga-tiganya. Nah, lalu sebetulnya kebenaran yang hendak dicapai ini apa, Mas? Kalau dalam konteks orang beragama ya, khususnya Islam. Gitu. Baik. Dalam Islam, kebenaran yang utama dan paling mendasar itu tiada lain adalah syahadat, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tentu Tuhan ini jangan dibayangkan seperti seperti seorang kakek tua yang jenggotan gitu ya, sang maha bijak gitu ya, yang di tangan kanannya pegang makanan atau permen gitu ya. Ya, yang di tangan kirinya pegang tongkat atau apa. Jangan dibayangkan sedemikian. Tuhan kalau di dalam bahasa Quran yang sangat padat itu, saat Nabi Musa misalnya ditanya oleh Fir'aun, Nabi Musa jawabnya, allati a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Dia yang memberikan segala sesuatu khalqahu, ya katakanlah ciptaannya ya, dan lalu dia memberikan segalanya hidayah. Jadi kebenaran yang mau dicapai, yang mau disampaikan oleh agama adalah kebenaran yang sangat mendasar mengenai, kalau meminjam salah satu rumusan di dalam filsafat ya, pertanyaan paling mendasar itu, kebenaran yang mau disampaikan adalah kebenaran mengapa ada sesuatu ketimbang tiada. Why is there something rather than nothing gitu. Jadi kebenaran yang mau disampaikan adalah kebenaran yang paling mendalam sekaligus paling misterius. Ya. Karena menyangkut sumber diri kita ya. Ya, menyangkut asal usul kita, menyangkut asal usul asal usul alam semesta. Dari mana segalanya ini berasal dan kemana semuanya itu akan berakhir. Tanpa pemahaman mengenai hal itu, tanpa wawasan mengenai hal itu, kita hidup seperti berada di tengah kondisi yang entah bagaimana, yang entah kadang kok terlihat seperti kutukan, entah seperti apa. Mungkin sebagian filsuf akan menyebutnya sebagai faktisitas ya, bahwa fenomena
eksistensial, bahwa kita terlempar sedemikian rupa di dalam kenyataan, tahu-tahu Tanpa kita tujuan, sudah ya. berada di dalam hidup ini begitu, tanpa kita tahu mengapa kita harus menjalani ini gitu. Jadi agama tadi kalau mengacu pada ayat yang jenengan baca itu ingin menautkan kesadaran kita kepada subjek besar yang ada di balik semua itu ya. Ya, Jadi sehingga kita tidak kehilangan, ya, tidak terjebak dalam faktisitas kok tiba-tiba sudah di sini gitu. ya, persis. Nah, Mas, kalau melihat itu kan memang ada tujuan besar ya dalam beragama. Dan agama, dan beragama itu adalah satu keputusan yang sifatnya rasional. Ya. Nah, itu barangkali titik mulanya. Tapi sekarang kita melihat bagaimana setelah orang hidup dalam beragama, orang menjalani agama. Kan belakangan cukup marak ya di Indonesia. Misalnya kita melihat ada satu komunitas gitu ya yang terikat, kami tentu saja ya, yang terikat dalam satu hubungan relasi antar sebagai murid dengan guru ya. Saya tidak ingin menyebut nama, tapi betapa pihak-pihak yang dianggap atau ditempatkan memiliki otoritas agama ini lalu memanfaatkan kuasa dalam agama ya. Banyak kasus ya, misalnya di Jawa Tengah ya, di Jombang ya, yang lalu ada perkosaan segala macamnya itu menjadi kontraproduktif ya dengan misi agama yang lain ya, pembebasan manusia dan sebagainya. Nah, dalam konteks ini sebetulnya apakah saat kita beragama itu berarti juga kita harus tunduk secara mutlak ya, secara total menyerahkan diri di hadapan tokoh agama yang kita pegangi gitu, atau masih terlibat ya, ada intervensi ya? Nalar gitu, Mas. Kira-kira gimana? Baik, sejauh bahwa akal itu adalah karunia Tuhan, tidak ada yang bisa dibilang tidak ada yang berhak menghapuskannya. Tidak ada yang berhak bilang kepada kita misal jangan gunakan akalmu. Aku adalah sumber kebenaran di hadapanmu sekarang. Tidak ada yang berhak bilang demikian. Nah, sekali lagi sumber kebenaran kalau dalam Islam ya tentu Tuhan sendiri yang telah disampaikan melalui wahyu, kemudian melalui nabi, melalui Al-Quran, hadis dan seterusnya. Tidak ada orang yang berhak menyatakan akulah sumber kebenaran satu-satunya bagi kamu sekarang. Jangan gunakan akalmu, jangan gunakan. Tidak ada yang berhak mengatakan begitu dan tidak boleh juga. Karena Al-Quran sendiri yang sering bertanya, mendorong kita untuk berpikir afala taqilun, afala yatadabbarun dan seterusnya. Itu adalah ayat-ayat macam itu adalah ayat-ayat yang mendorong, yang bahkan mengharuskan kita untuk menggunakan daya yang Tuhan telah berikan itu. Tidak mungkin kita kemudian menganggurkannya begitu saja dalam beragama. Jika agama atau karena agama hendak menyapa manusia secara utuh, maka tak ada satupun bagian dari manusia yang boleh luput. Semuanya harus dinafikan gitu ya. Semuanya harus berpartisipasi di dalam beragama. Artinya begini ya, kalau saya